Welcome back to Answer Your Question. Berlian Nagara ATTH. Mas, mohon penjelasannya tentang Quasimodo level dan cara pakainya dalam trading. Terima kasih. Yang nggak tahu Quasimodo, kalian bisa cari di Google Quasimodo pattern. Oke, kalian bakalan ditunjukkan dengan seperti ini. Kita bisa lihat kalau turun dia turun higher high, lower low, higher high, higher low, up. Kalian juga bisa lihat lebih jelas di gambar-gambar lainnya. Sebenarnya kayak gini. Contoh aja kalau saya lihatnya head and shoulder, atau kalau kalian tarik trendline berarti ini break, ini retest ke shoulder sebelumnya, tinggal lower low, lower high. I think really simple. Nggak bisa bahasa Inggris. Lebih simple seperti itu daripada kita menghafal namanya itu apa, kayak Quasimodo, kemudian head and shoulder dan lain-lainnya. Itu kita bisa lebih simple aja kita lihatnya. Oke, trendline, dia break, dia retest ke area trendline-nya, kemudian lanjut ke lower high, lower low. Nah, jadi seperti itu. Saya contohkan untuk Quasimodonya. Contoh di GBP JPY sekarang dia ada kenaikan, trennya naik, kita tarik garis trendline di situ. Kemudian apa yang harus kita lakuin? Ditunggu namanya break. Oke, breaknya itu dia harus break area low yang di bawah sini. Berarti dia belum break. Oke, dia udah break. Kemudian ingat kalau head and shoulder, Quasimodo atau break area trendline, tunggu aja dia retest. Dia retest, kemudian kita bisa sell posisi. Ini sebenarnya basic dari price action. Ketika higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, higher low berubah menjadi lower low, berarti apa? Bullish berubah menjadi bearish. Kita nggak perlu namanya ngapalin apa itu Quasimodo dan lain-lain. Intinya break area trendline, retest, test. Lanjut. Coba time frame daily, tahu-tahu dari hijau ke merah, lumayan panjang padahal trend bullish dan dipantulkan oleh EMA 21. Apakah masih aman? Tolong membahasnya karena pasti semua sudah mengalaminya, dan apa yang harus dilakukan? Tolong pencerahannya. Oke, EMA 21, let's check. Kita masuk ke indikator moving average. EMA itu maksudnya moving average exponential line 21. Pak Willem di sini lebih fokus terhadap candle. Kalau kita fokusnya bukan candlenya, tetapi pergerakan marketnya. Contoh sekarang ini bergerak dari sini, 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 kemudian higher high. Seharusnya higher low ke area sini sebelum melanjutkan ke higher high-nya kembali. Kita lebih fokus ke area price-nya, ke harganya itu bakalan kemana. Bukan, oke, candle ini kemudian candle selanjutnya ini harus bagaimana, ini bullish berarti candlenya harus hijau atau candlenya harus abu-abu. Kalau di saya itu ya nggak bisa seperti itu. Biasanya orang binari kalau kayak gitu. Walaupun sekarang market itu bullish ya, tidak semua candle itu bakalan bullish, ada pasti bearish, karena market itu ingat naik turun naik turun naik turun naik turun, nggak bakalan naik terus. Jadi saya sarankan lebih fokus terhadap struktur marketnya ketimbang candlesticknya. Jadi begitu. Dari Mr. Raihan, Bang review auto chartis. Dulu waktu awal-awal masuk ke market seneng banget ini auto chartis, soalnya dikasih sinyal ini bakalan buy atau bakalan sell, arahnya bakalan kemana. Contohnya ada di Google ini, coba kita klik dulu. Nah, kalian bakalan diberikan sebuah kayak gini nih, Euro USD, kemungkinan dia akan break area apa ini, channel, kemudian lanjut untuk turun, volumenya segini, kualitasnya untuk sell posisi atau melanjutkan ke harga situ itu lumayan banyak, titik-titik semakin banyak kayak gininya berarti semakin bagus kelihatannya. Oke, auto chartis di sini sebenarnya dia lebih ke pattern, mencari pattern dari chart itu. Jadi sebenarnya ini lebih ke sama seperti cara trading kita, karena kita cari pattern, lihat ketika dia naik, dia masuk ke area trendline selanjutnya, seharusnya gimana, dia melanjutkan untuk kenaikannya, itu sama saja kelihatannya. Nah, ini dia break area trendline, seharusnya dia retest, kemudian dia melanjutkan untuk penurunannya. Apakah worth it untuk membayar? Saya bilang nggak worth it, karena kita bisa analisa sendiri. Kalau gratis nggak apa-apa, masuk. Pokoknya kalian tahu trendline bagaimana cara menggunakannya, support resisten, kemudian chart pattern, itu udah sama seperti di auto chartisnya. Dari Tito Nugroho, malam Mas mau tanya apakah risiko peluang perdagangan GBP di luar sesi London atau di perdagangan JPY di luar sesi Tokyo. Jadi sebenarnya kayak gini, contoh di London session itu pergerakan yang bergerak itu bagus di GBP pair. Oke, contoh GBP USD, GBP JPY itu bagus pergerakannya. Dan di sesi Tokyo atau di Asia itu yang JPY itu bagus, sama New Zealand itu pergerakannya volatil karena di sana semua orang sedang trading, mungkin pagi di sana. Kemudian kalau udah selesai sesinya ya udah orang pulang. Nah, ketika pulang di sini apakah masih ada trading yang berjalan? Masih ada, tetapi volatilitasnya nggak sebesar ketika banyak orang yang trading. Apakah ada risiko? Kalau swing trading nggak begitu pengaruh. Kalau scalping atau intraday itu pengaruh banget, karena kita
mencari harga-harga yang signifikan penurunan kayak gini waktu di session, daripada kita itu mencari yang kayak gini choppy kayak gini. Nah, namanya choppy market, atau sedang di area channel, atau sedang di area konsolidasi. Kalau kita trading di area konsolidasi, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, kemungkinan kena stop lossnya juga agak sering. Jadi kalau kalian swing trading, oke. Dan peluang perdagangan apakah ada? Terkadang ada, terkadang juga enggak. Ini namanya market ya. Like Yagami, Mas Adaka broker yang bisa gunakan untuk trading forex di HP. Semua broker sekarang sudah bisa trading menggunakan HP, yaitu menggunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Jadi tergantung brokernya itu pakai yang mana. Dengan platform itu kalian sudah bisa trading sebenarnya. Dari Yuli Ahmad, Mas, berarti kalau time frame lebih tinggi yang ada di luar area konsolidasi itu hanya ekornya saja ya Mas? Maksudnya gimana ya? Saya kok bingung. Stop it. Get some help. Oke, saya contohkan untuk konsolidasi. Sekarang ada di keyword CPI H1, area bawah sini. Kemudian area atasnya kelihatan di sini. Kalian harus cari harga yang sering tersentuh atau support dan resistennya terlebih dahulu. Kalau belum lihat, silahkan dilihat di sini. Caranya kita bisa tentukan dengan yang paling bawah ini tersentuh. Berarti ini support yang kuat. Kemudian yang di atas tersentuh. Berarti ini resisten yang kuat, bukan yang di atas sini. Karena di sini kalian bisa atur tiga-tiganya bisa tersentuh. Maksudnya tiga-tiganya itu ada di sini, ini, dan di sini. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ini cara menentukan konsolidasi yang bagus. Ketika dia break, tunggu dia retest, lanjutkan untuk penurunannya. Biasanya kalau konsolidasi itu dia turun, konsolidasi, melanjutkan untuk penurunannya. Jadi seperti itu. Semoga itu membantu. I will see you next video. Bye.